Saya dibesarkan di keluarga di asrama Kodim. Iya. Semurah-murahnya 4 juta mendirikan aktanya. Jadi dengan sekarang hanya 50.000. Wujud pemerintah hadir terhadap masyarakat. Kalau kita lihat di media sosial, wah yang mendapatkan keadilan itu orang mampu. Sebenarnya karena tidak tahu aja mereka. Kami nggak mau Maluku Utara tertinggal dengan daerah lain. Bayangin kita urutan ketiga peresmian Posbankum yang 100% per provinsi. Merek kosmetik. Statue. Oh. Makanya Jadi kemarin kita sampaikan ke pencipta statue ini kerennya gubernur ngajak kita nih sebelum naik panggung harus didaftarkan dulu. Dan itu penting ya Pak Arga. Penting. Ya, takutnya dicuri. Itu melindungi kekayaan intelektual. Kalau istri saya lagi kuliah ke Medan, saya yang jaga anak-anak, berusaha saya tidak dinas luar. Anak itu ke orang tuanya melekat, kami juga punya ikatan lebih kuat sama anak. Halo Tribuners, saya Galmira dan Anda sedang menyaksikan podcast program Gebrakan Sang Pemimpin Tribun Ternate. Dan untuk episode kali ini, saya berkesempatan untuk mengobrol dengan pemimpin kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Pak Budi Argap Situngkir atau Pak Argap. Ya, apa kabar Pak Argap? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Argap karena sudah menyempatkan waktu untuk hadir di studio Tribun Ternate mengisi program Gebrakan Sang Pemimpin, Pak Argap. Jadi Tribuners, tentu saja kita akan ngobrol banyak seputar riwayat pendidikannya Pak Argap, soal perjalanan karir dan juga mengenai kantor wilayah Kemenkom Maluku Utara, Tribuners. Jadi mungkin untuk mengawali obrolan kita Pak Argap, boleh dijelasin sedikit seputar masa kecilnya Pak Argap, riwayat pendidikan hingga perjalanan karirnya Pak Argap seperti apa? Ya, terima kasih. Saya nama lengkap Budi Argap Situngkir. Nama Argap ini artinya Argado Bonani Pinasa, ingat kampung halaman. Jadi saya lahir di Kota Tarutung. Tanggal 21 Oktober tahun 1975. Oke, selamat ulang tahun jadi Pak. Saya berarti. hari ini ulang tahun. Iya, betul. Saya dibesarkan di keluarga di asrama Kodim. Jadi bapak saya dulu ditugas di Kodim dan kami tinggal di asrama. Ya kehidupan anak-anak ya namanya tinggal di asrama di zaman dulu ya serba pas-pasan, sekolah di SD, di SMP, SMA saya di Tarutung. Setelah tamat SMA saya kuliah di Akademi Ilmu Pemasyarakatan di Jakarta. Nah, setelah lulus tahun 98 saya mulai bertugas di Medan, di Balai Pemasyarakatan Medan. Kemudian saya menyelesaikan S1 di Medan, kemudian saya pindah ke Jakarta, ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan saya menyelesaikan S2 juga di sana. Kemudian saya tugas di Rutan Salemba, kemudian saya pindah ke wilayah Tebing Tinggi, Medan. Nah, saya memang bekerja di basic pemasyarakatan. Nah, jadi saya pernah menjadi kalapas di Gunung Sitoli, kalapas kelas 1, kalapas kelas 2 Tebing Tinggi, Karutan kelas 1 Medan, kalapas Binjai, terus kalapas kelas 1 Medan. Jadi saya banyak di seputaran Medan. Kemudian saya tugas di Kepala Divisi di NTT di Kupang. Pada saat sebelum COVID saya pindah ke Padang. Jadi pas COVID saya ada di Padang. Kemudian tahun 2021 saya jadi Kakanwil di Yogyakarta. Dari Yogyakarta saya 1 tahun. Kemudian saya pindah menjadi Kakanwil di Palu, Sulawesi Tengah. Nah, dari Sulawesi Tengah saya pindah lagi menjadi Kakanwil Riau. Kemudian sejak di Riau saya melanjutkan, sekarang sedang menyelesaikan S3 saya di Universitas Negeri Semarang.
mudah-mudahan tahun depan kelar. Amin. Saya dari Riau kurang lebih 1,5 tahun baru pindah ke Maluku Utara, tepatnya Ternate, mulai bertugas sejak tanggal 2 Januari. Berarti udah mau hampir setahun. Hampir setahun. Jadi Kakanwil di Maluku Utara. Maluku Utara. Ini luar biasa Pak Arga, berarti sudah melalang buana sekali. Ini sudah Indonesia banget. Iya, udah dari udah dari barat sampai ke timur sekarang. Sudah. Iya, betul sekali. Nah, itu mengenai perjalanan karirnya Pak Arga. Ya. Nah, sekarang Pak Arga mungkin bisa sekalian dijelaskan ini apa sih sebenarnya tugas dan fungsi dari kantor wilayah Kementerian Maluku Utara yang Bapak pimpin saat ini. Ya. Jadi tugas fungsi daripada Kementerian Hukum adalah perpanjangan tangan daripada Kementerian Hukum atau menteri perwakilannya yang ada di daerah. Kami bertugas untuk membantu daerah, baik itu dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Jadi semua produk-produk hukum yang dibuat oleh kepala daerah, mau gubernur, wali kota, bupati, harus diharmonisasi supaya tidak bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Kami juga bertugas untuk salah satunya tadi terkait dengan Posbanku, bagaimana untuk membantu masyarakat yang berhadapan dengan hukum. Ya, memang kita di Maluku Utara ini ada sekitar 13 organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi, yang bisa menangani orang-orang yang berhadapan dengan hukum yang dibiayai oleh Kementerian Hukum. Betul. Jadi tahun lalu itu sekitar 1,2 miliar biaya untuk organisasi bantuan hukum. Tahun ini hampir 900 juta. Itu terkait kita juga mengenai kekayaan intelektual. Nah, Kementerian Hukum bertugas untuk memberikan legalitas daripada kekayaan intelektual, baik itu pendirian pengesahan yayasan, UMKM, termasuk Koperasi Merah Putih. Kemarin kita mendirikan Koperasi Merah Putih itu di Kementerian Hukum pengesahannya, termasuk pendirian persorangan, perusahaan persorangan perorangan. Ini peran daripada Kementerian Hukum, di mana untuk mendirikan persorangan perorangan sudah sangat mudah. Sekarang hanya KTP, NPWP, bayar 50.000 PNBP sudah bisa. Dan semua layanan Kementerian Hukum itu online. Termasuk juga fidusia. Fidusia terkait dengan PNBP ataupun yang dibayarkan oleh debitur terhadap jasa yang atau yang diagunkan terhadap barang. Nah, itu kan ada PNBP. Itu semua di bawah Kementerian Hukum. Oke. Khususnya di Maluku Utara. Maluku Utara. Jadi bisa diakses secara online juga ya, semua, Pak? Termasuk Aposti. Aposti ini adalah legalitas suatu dokumen yang harus digunakan ke luar negeri. Contoh mau bekerja, mau kuliah di luar negeri, kalau dulu bawa dokumen ke Kemenlu, ke kedutaan, ini nggak usah, cukup ke Kementerian Hukum. Dan ngambilnya boleh di mana saja. Ngurusnya di Aceh, ngambilnya di Maluku Utara boleh. Jadi memang keberadaan kantor wilayah itu penting sekali. Penting sekali. Iya, betul sekali. Termasuk tadi kan yang paling real itu untuk menggerakkan UMKM. Iya. Nah, kadang-kadang kantor-kantor kan mau bekerja sama nih, misalnya kudapan-kudapan dibuat UMKM, mau pembayarannya kan harus sekarang kan pakai mana perusahaannya, betul. Pendiriannya sah nggak bisa sekarang pakai kwitansi biasa kayak dulu. Nah, dengan mendirikan persorangan perorangan hanya modal 50.000, orang tidak keberatan. Mudah. Kalau dulu mendirikan perusahaan itu kan harus bayar notaris. Semurah-murahnya 4 juta mendirikan aktanya. Jadi dengan sekarang hanya 50.000 sudah. Ini salah satu wujud pemerintah hadir terhadap masyarakat. Oke, jadi para UMKM ini bisa melegalkan mereknya atau perusahaan mereka secara cuma 50.000 aja, Pak. Itu kalau untuk
pendirian perseorangan-perorangan. Kalau pendaftaran hak cipta beda lagi harganya, ada yang 200 merek, ada yang kalau kolektif 500, ada yang 1 juta, tergantung. Tetapi semuanya hadir di pemerintah itu ada yang mendorong. Iya. Jadi dari Dinas Perinda bekerja sama. Bahkan kita sekarang itu dengan Ibu Gubernur sering dorong mencarikan CSR untuk mereka, UMKM, mau mendaftarkan merek, mau mengedukasi bagaimana packaging mereka supaya keren. Karena ternyata bukan rasa saja. Kalau dulu hanya rasa, sekarang packaging itu sangat penting. Iya, betul sekali. Nah, jadi itu yang dibina, bekerja sama dengan instansi terkait itu. Oke, dan aksesnya juga jadi lebih mudah Sudah gitu, lebih Pak mudah. Argap. Iya. Karena bisa online, terus juga hadir juga dekat gitu, karena kita tinggal ke kantor wilayah aja. Nah, selain yang Pak Argap jelaskan ya, ini kan merupakan inovasi selama mungkin hampir 1 tahun Pak Argap memimpin. Nah, menurut Pak Argap nih, mana sih inovasi yang dirasa tuh paling berdampak ke masyarakat secara langsung? Ini belum inovasi ya, ini program pemerintah yang kami kerjakan. Oke. Salah satunya pendirian koperasi Merah Putih. Karena kalau tidak ada pengesahan pendiriannya, kan nggak bisa. Bayangkan nanti kalau semua 1.185 desa di Maluku Utara sudah berdiri koperasi. Tinggal ini kita lakukan dari dinas koperasi maupun dari instansi terkait melakukan pembinaan. Koperasi yang di daerah ini supaya bisa bekerja. Kalaulah ada dana yang diberikan pemerintah untuk kegiatan koperasi, ya ini yang mereka harus laksanakan. Contoh, yang paling simple, kalau ada satu kelurahan di Ternate, untuk sembako satu kelurahan aja kalau mereka bisa akomodir, kan pasti harga lebih murah. Mungkin buat orang yang nunggu gajian tidak harus berutang ke tempat lain, mungkin dengan situ. Nah ini salah satu simple yang mudah yang bisa dilakukan. Atau petani di Weda sana. Perusahaan itu tidak mungkin mau membeli sayur kalau tidak punya kepastian. Iya, betul. Mungkin kalau dikelola satu koperasi, udah kita nanam sawi, kita nanam tomat, kita nanam wortel, udah 3 jenis ini aja, atau 4 dengan cabai. Tapi konsisten mereka. Mungkin ada satu desa kita untuk peternakan telur, semuanya telur. Jadi perusahaan juga berani membeli karena konsisten. Sekarang kalau ada sekarang 10.000, minggu depan nggak ada, bulan depan nggak ada, mana mau? Mereka akhirnya kerjasama dengan yang ada di Jawa. Iya, tidak kerjasama dengan yang ada di daerah gitu ya, Pak. Itu menurut saya kehadiran koperasi Merah Putih menjangkau di desa, menghidupkan ekonomi kerakyatan. Sudah benar, tinggal kita ini harus bersemangat, semua lini kita bangun, kita ajak supaya ini. Yang kedua, termasuk Posbankum. Jadi selama ini Kementerian Hukum Maluku Utara mengucurkan 1,2 miliar untuk bantuan hukum terhadap orang miskin. Tidak kelihatan, karena orang banyak tidak tahu. Nah, dengan adanya Posbankum, seluruh desa yang ada di Maluku Utara sudah tahu bahwa negara hadir. Siapapun yang berhadapan dengan hukum, orang yang tidak mampu, negara ada membayar pengacaranya. Nah, kalau selama ini kan tidak tahu, tapi masyarakat hanya yang kalau udah bermasalah baru. Nah, sekarang dengan kehadiran Posbankum, kita melatih paralegal 2 setiap desa, volunteer, minimal kalau ada tetangga masalah sampah mungkin ribut, mereka bisa selesaikan. Mereka kan jadi juru damai. Mungkin karena kita mengangkat kan dari tokoh masyarakat, tokoh adat, peran mereka yang ada di situ, yang besar dikecilkan, yang kecil diselesaikan. Kalau ada masyarakatnya yang tidak tahu atau berhadapan dengan hukum, nah mereka akan meneruskan ke kami, menyampaikan. Nah, atau mereka bertanya ke kami akan kasih tahu nih organisasi bantuan mana yang terdekat dengan wilayahnya. Karena ada 4 kabupaten belum ada organisasi bantuan hukum yang ada. Jadi di Maluku Utara ada 13 organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi. Hanya ini yang bisa menangani.
Jadi kita membayar mereka. Nah, jadi kehadiran pemerintah sudah. Cuma mungkin belum terfollow up. Mudah-mudahan dengan adanya kemarin dukungan dari provinsi, gubernur dan seluruh bupati, ya ini hadir. Nah, jangan lagi, supaya permasalahan-permasalahan kecil bisa langsung sampai. Iya, Nah, betul. itu. Luar biasa sekali sih program Posbankom itu. Jadi Iya, baru saja ya 13 Oktober 2025 iya. kemarin ada 1.185 85 desa kelurahan. Posbankom yang tersebar di desa dan Iya. kelurahan. Nah, Posbankom ini dibentuk supaya warga ini aksesnya cepat juga. Betul. Jadi mereka nggak perlu kemana atau cari Iya. organisasi bantuan hukum itu tadi. Nah, kalau dari Pak Argap sendiri harapannya seperti apa dengan dibentuknya Posbankom ini? Ya, artinya keadilan itu buat semua masyarakat. Iya, betul. Jadi tidak aja, kan sekarang kan kadang-kadang kalau kita lihat di media sosial, wah yang mendapatkan keadilan itu orang mampu. Sebenarnya karena tidak tahu aja mereka. Nah, dengan ada Posbankom sudah tidak ada cerita tidak tertangani, terbantu masyarakat. Karena selama ini kami sulit, nggak bisa masuk ke desa-desa, aksesnya harus di 7 desa. Nah, kalau ini kita undang semua, kita berikan edukasi, kita jelaskan, mereka sudah tahu. Tinggal mereka menjelaskan ke masyarakatnya. Kalau ada masalah, sudah. Mau contoh gini nanti. Misalnya adalah sengketa tanah, misalnya. Nggak bisa tertangani di Posbankom. Kan harus berhadapan. Misalnya benar nih masyarakatnya butuh pengacara. Ya ini ya, nanti kepala desa atau paralegal menyampaikan ke kita. Atau mereka langsung lihat website yang ada di kita. Mana organisasi bantuan hukum terdekat. Mereka tinggal melapor ke sana. Nanti langsung dibantu. Jadi mereka tidak harus ini, misalnya, oh ini kami melapor dulu ke hukum. Enggak. Langsung ke organisasi bantuan hukum juga boleh. Kalau nggak tahu, kami yang memandu juga boleh. Nanti kami yang membayar organisasi bantuan atau pengacaranya. Oke, jadi organisasi bantuan hukum ini ada 13 ya Pak Argap ya, dan gratis. Gratis. Itu tersebar di mana saja tuh Pak Argap? Di Ternate ini ada 7. Jadi ada beberapa kabupaten seperti di Morotai belum ada, di lupa saya ada beberapa. Yang jelas ada 13 lah. Tapi kan rata-rata itu semua proses sidangnya kan di tempat-tempat yang ada. Jadi sebenarnya mudah. Nah, karena rata-rata ditahan di sini, waktu Posbankomnya ada. Yang organisasi bantuan hukumnya ada yang di Ternate. Ya sudah cukup sudah cukup mempermudah akses sih Pak. Termasuk kita juga sudah sampaikan ke Bupati supaya yang belum ada Posbankomnya bantulah. Mungkin ada pengacara di sini belum punya kantor, ya dikasih pinjam dulu beberapa tahun. Memang penting sekali. Iya, supaya kita cek bagaimana kantornya, administrasinya, supaya kita verifikasi supaya bisa berdiri. Kan lumayan juga. Betul. Bukan angka kecil loh tahun lalu, 1,2 miliar. Dan itu hanya untuk bayar OBH dan penanganan orang tidak mampu. Nah ini orang tidak mampu nih Pak Argap, berarti memang masyarakat atau syaratnya itu cuman untuk warga tidak mampu kan atau seperti apa? Iya, jadi nanti itu diminta KTP, surat keterangan tidak mampu. Jadi kalau orang yang mampu berhadapan dengan hukum tidak, itu tinggal pengacaranya. Nanti kan organisasi itu yang mengecek bagaimana. Mereka hanya mengklaim biaya ke kami. Gitu. Ini sangat memudahkan, memperpendek akses juga karena masyarakat jadi lebih mudah mengakses hukum gitu. Karena kan kadang warga juga tidak paham gitu ya Pak Argap ya. Kan masyarakat ini kan berhadapan dengan polisi, kejaksaan, Kementerian Hukum, dikira berhadapan langsung. Nah, dengan adanya pelatihan Posbankom ini, ya itu tadi. Jadi masyarakat, oh enggak, jangan takut. Iya, betul. Kalau ada masalah kita tanya, mau mungkin bertanya dengan proses hukum, kan ada OBH. Iya, betul sekali. Jadi, makanya memang salah satu perlu dukungan pemerintah seluruh yang ada di Provinsi Maluku Utara adalah internet. Karena ini kaitannya ke semua digital ya. Karena
kalau sekarang itu ya kalau disebutkan kebutuhan pokok beras termasuk internet di zaman sekarang. Iya betul sekali Pak Argap. Jadi memang akses internet itu penting sekali. Apalagi tadi Pak Argap jelasin juga kan ini bisa diakses secara online. Bayangin kalau ada misalnya kreasi lagu yang ada mungkin di Taliabu atau di pulau mana, kalau ada internet mereka bisa mendaftarkan dari situ. Iya betul. Karena kita layanan kita semua bablas, semua layanan Kementerian Hukum itu online. Ada kendala baru datang ke kami. Kami akan bantu. Jadi tidak perlu menyeberang. Enggak perlu. Tinggal online aja. Online aja, cukup aja wifi-nya menyeberang nanti internetnya. Iya betul sekali. Ini sangat memudahkan sekali programnya sangat Pak Argap. Memudahkan. Bayangkan kalau kita sudah sampaikan juga ke Bu Gubernur dan seluruh kepala daerah bagaimana dukungan supaya semua desa itu ada internet. Baik itu terkait akses pendidikan, kesehatan, koperasi merah putih, posbank, semuanya lini kehidupan ini sekarang ada di genggaman kita melalui secara internet. Digital gitu ya. Misalnya gini, nanti kalau ada koperasi pembinaannya kan bisa dari Ternate, nggak perlu harus nyebrang sana, yuk Zoom saja. Nah, bisa mengedukasi mungkin bagaimana bercocok tanam kelapa yang baik. Mungkin lewat Zoom juga sudah lebih mudah. Iya betul. Dan masyarakat mungkin nggak bisa belajar sekarang, mungkin ambilnya dari YouTube kapan lagi istirahat. Itu sangat-sangat penting sekali. Iya betul sekali. Jadi internet sama apa ya pembinaan, beri juga edukasi seperti itu ya Pak Argap ya mengenai dengan bantuan hukum itu tadi. Nah terima kasih penjelasannya Pak Argap. Tapi kalau sejauh ini Pak Argap boleh dijelasin sudah sejauh mana sih peran atau kolaborasi antar instansi? Tadi kan sudah dijelaskan juga dengan provinsi atau mungkin ada dengan Pemda atau kepolisian atau instansi vertikal lainnya. Sudah seperti apa nih dalam mendukung program Kemenkum tadi? Sejauh ini instansi-instansi terkait itu memang luar biasa di zaman sekarang ya. Ego sektoral itu sudah hampir hilang ya. Jadi semuanya sudah guyup, udah bisa bekerja sama. Terlebih dengan kepemimpinan Ibu Sherly, Gubernur Maluku Utara, harus beruntung nih. Maluku Utara punya gubernur yang sangat open-minded, yang sehingga kami ini, instansi-instansi ini mudah. Sehingga kami berkolaborasi ke semua kabupaten. Bayangkan kami membuat MOU dengan gubernur, dalam 2 hari langsung kumpulkan seluruh kepala daerah, buat MOU dengan tingkat 2. Terkumpul semua. Langsung terkumpul, langsung kerja. Luar biasa. Ini harus cepat. Kami nggak mau Maluku Utara tertinggal dengan daerah lain. Iya, betul. Bayangin kita urutan ketiga peresmian Posbankum yang 100% per provinsi. Artinya kita di Indonesia yang timur pertama. Jadi Menteri Hukum itu meresmikan Posbankum yang pertama di Sumatera Selatan, Jawa Barat, baru Maluku Utara, baru sekarang ini Keruk. Itu cepat semua cepat. Ini kan butuh dukungan kepala daerah. Iya, betul. Bayangin nih semua desa-desa bisa kita akses, bisa bekerja sama. Ini kan harus tim yang solid. Iya. Itu betul. Saya bilang, makanya ya mudah-mudahan kami yakin Maluku Utara pasti maju dengan kerjasama semua, semangat maju. Apalagi pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Potensi-potensinya banyak sekali. Tinggal ayo kita masyarakat semuanya mari bergabung. Ayo apa yang bisa kita bangun, kita bangun. Nah. Oke, jadi ini kolaborasi dengan instansinya sudah baik sekali. Dari pembuka jalan dari provinsi dan kepala daerah, wali kota dan bupati. Oke. Nah, itu mengenai peran atau kolaborasi instansi. Ini sebenarnya kalau dijelasin sama Pak Argap dari tadi, programnya sudah luar biasa, terus sudah mempermudah akses masyarakat dan lain sebagainya, tadi digital dan semua sudah dijelaskan sama Pak Argap. Tapi dari penjelasan itu ada tidak sih semacam apa? Ini tantangan sekali nih, tantangan terbesar dari Kementerian Hukum dan selama Bapak memimpin juga, ini keterbatasannya nih dari Kanwil Kemenkum. Apa itu Pak? Gini,
kami, Kementerian Hukum ini kan mengandalkan semuanya digitalisasi. Nah, sementara kami itu kan bertugas sampai ke desa-desa, masyarakat secara umum. Nah, mereka belum siap. Banyak gitu ya Pak Arga? Banyak. Kan kita kalau misalnya ke Halmahera Timur, banyak desa-desa. Kita hanya bertemu dengan kepala daerah atau UMKM yang dikumpulkan yang ada di situ. Jadi belum punya akses ke semua. Tapi dengan internet harapannya kami bisa mengedukasi. Karena semua layanan kami ini bisa kami edukasi dari kantor kalau ada internet. Itu sih sebenarnya tantangannya. Bagaimana mengadakan internet di semua desa supaya kami bisa mengedukasi. Dan pendidikan perlu kita bangun. Pemahaman bahwa produk-produk kita, salah satu contohnya misalnya kudapan yang dari buah kenari. Ini kan perlu dibangun. Nah, tadi mungkin kalau dulu packagingnya, kemasannya tidak baik, sekarang kita edukasi, mungkin mereknya mempercantik, mungkin rasa juga perlu. Nah, kalau kami kan hanya membranding, bagaimana mempopulerkan ini, mendaftarkannya supaya jangan nanti diambil orang. Seperti woku itu makanan yang didaftarkan di kita itu makanan Manado. Padahal woku itu dari Maluku Utara. Dari Maluku Utara. Oh. Itu salah satunya. Termasuk kemarin statue ya. Ternate itu ya. Ya, itu kan penciptanya dari Ternate. Tahu nggak, Mbak? Di bulan 5 kemarin ada sudah mendaftarkan, salah satu masyarakat Indonesia di Jakarta mendaftarkan menjadi merek kosmetik. Statue. Oh. Makanya kemarin kita sampaikan ke pencipta statue, daftarkan juga ini jadi merek kafe. Iya. Karena bukan nggak menutup kemungkinan merek kafe statue. Itu tadi kosmetik padahal. Iya, kosmetik. Jauh banget itu dari lagunya. Karena yang semacam itu brand-brand, apalagi lagu-lagu kita kan banyak, ojek pangkalan, bla bla, itu semua sudah, alhamdulillah sudah didaftarkan, pelan-pelan kami edukasi dan mereka sudah. Termasuk dalam waktu dekat ini, Gubernur akan melakukan lomba untuk mencipta lagu Bintang dari Timur. Iya, Bintang dari Timur. Nah, kita diajak. Ini kerennya Gubernur ngajak kita nih, sebelum naik panggung harus didaftarkan dulu. Nah, makanya kita nanti hadir di sana. Jadi kita akan bantu bagaimana mendaftarkan lagu-lagu mereka. Karena mendaftarkan lagu 10-15 menit selesai. Oke, dan itu penting ya Pak Arga. Penting. Ya, takutnya dicuri nih. Ya, karena kan sekarang begitu dilepas di media sosial, masyarakat sudah bebas ngambil. Iya, betul. Bisa dicuri, dibikin akun sendiri. Nah, kalau didaftarkan kan aman. Minimal YouTube atau TikTok nih, tolong di ban ini. Ini punya saya ciptaannya. Kalau nggak ada, itu berarti milik siapa saja. Iya, bisa gitu. Diklaim kiri kanan. Dan bisa diklaim. Harganya cuma 200.000 kok. Untuk klaim untuk mendaftarkan hak cipta, pencatatannya. Murah sekali ya Pak Arga. Iya, dan dari mana aja bisa mendaftarkan. Tinggal bayar, keluar notifikasinya, cetak sendiri. Dan itu diperhatikan sekali juga sama Ibu Gubernur. Nah, di situ melindungi kekayaan intelektual dari Maluku. Bu Gubernur, saya lihat konsepnya, ngapain kalian harus ke Jakarta? Kita bekerja sama dengan Sound On yang ada di sini. Langsung main di sini, kita publikasi dari sini. Nah, itu dukungan. Jadi dukungan itu harus bergerak di semua sektor. Nah, salah satunya kami ikut berperan di situ. Inilah salah satu kolaborasi antar instansi itu tadi Pak Arga. Oke, luar biasa sekali Pak programnya dan kolaborasinya dan lain sebagainya. Ini kalau kita dengar penjelasannya Pak Arga nih kayaknya sibuk sekali ya Pak Arga. Kerjanya nih banyak sekali nih. Bapak kalau di kantor ini langsung agak bergeser nih ke Pak Arga. Pak Arga kalau di kantor kepemimpinannya itu seperti apa sih? Sebenarnya metode pemimpinan saya itu memang agak sedikit tegas ya. Mungkin karena terbawa karakter orang Medan. Pertama-tama aku yakin orang di Kanwil itu kaget, takut mungkin. Padahal sebenarnya saya itu cuma cara bicaranya saja sebenarnya. Memang
saya kalau bekerja itu berharap dengan teman-teman harus fokus, konsisten. Kadang-kadang kalau kita sudah diperintahkan, banyak pegawai itu mungkin lupa itu nanti Bapak. Padahal saya tidak begitu. lupa. Saya selalu ada catatan tuh. Oh ini nanti ini tanggal. Saya cek lagi gitu. Nah baru mereka jong, itu nggak suka saya. Itu langsung marah itu. Nah, tapi memang biasanya saya kalau sudah ada naik nadanya tinggi, saya cari cara bagaimana melakukan pendekatan. Kayak kemarin kita sibuk nih untuk peresmian datang menteri kegiatan, kan itu fokus. Iya. Mungkin sampai begadang jam 6 harus sudah ada di lokasi menyiapkan semua, marah. Gitu. Pastilah itu. Nah, pada saat setelah selesai besoknya, ya saya cari cara, ayo kita makan bareng sama-sama. Nah, itulah untuk menurunkan suasana itu lagi supaya bisa bersama-sama. Karena prinsip saya, tidak mungkin saya bisa melakukan pekerjaan ini. Saya bisa melaksanakan ini karena teman-teman semua yang hebat. Saya hanya mengarahkan saja. Gitu. Itu kerjasama penting itu ya Pak. Iya, selalu saya bilang, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Maluku Utara pasti maju. Amin Pak Argap ya. Jadi ini kepemimpinannya Bapak, iyalah ini kan kerjanya serius, berkaitan dengan masyarakat, kepentingan masyarakat ya Pak ya. Jadi memang harus seperti itu. Dan harus sabar. Karena yang dihadapi itu masyarakat mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Kalangan atas mungkin terkait pendirian perusahaannya, yayasannya. Masyarakat bawah juga kadang-kadang sepele-sepele yang ditanya. Nah, itu harus butuh kesabaran. Menjelaskan. Ya tugas kita. Nah, apalagi kita semua dengan informasi digital, kan masyarakat banyak juga yang nggak bisa mengakses internet. Ya harus sabar kalau datang ke kantor, misalnya mau mendaftarkan apostila, mau bekerja ke luar negeri. Kalau dia orang kaya nggak mungkin sudah pasti tahu mendaftarkannya. Jadi kita selalu edukasi sama pegawai, siapapun yang datang ke kantor itu adalah harus kita layani dengan baik. Jelasin nih ini mana fotokopinya. Kalau masih tinggal menyuruh, baca aja, itu nggak benar. Langsung tangani. Mana fotokopinya, periksa ini buat ini baru. Karena dia tidak tahu makanya datang. Harus begitu. Termasuk dengan kita harmonisasi kan banyak nih semua kabupaten. Ya kita berhadapan kadang-kadang kalau lewat internet kan nggak semua bisa dapat. Nah inilah harus kesabaran dengan perancang. Kadang-kadang mereka harus datangnya telat menjawab. Ya ini kita harus bisa mengajak mereka supaya target kita tercapai. Nggak bisa kita cuma menunggu saja. Jadi Kementerian Hukum itu ayo kami sebar semua. Iya betul, apalagi kalau menjelaskan soal hukum ya Pak Argap ya, itu harus pelan-pelan, apalagi ke ibu-ibu atau bapak-bapak, ibu-ibu orang tua, mereka kurang paham gitu. Oke, nah tapi kalau selama memimpin atau selama 1 tahun, kurang lebih 1 tahun terakhir ini Pak Argap memimpin di Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Bapak tuh pegang apa ya, nilai atau prinsip yang seperti apa sih Pak Argap? Saya mengajak teman-teman itu punya prinsip, lakukan pekerjaan ini dengan sepenuh hati dan berhati-hati. Artinya, ayo mari kita layani semua. Tidak ada yang hebat. Kita harus bisa bekerja sama. Tidak ada Superman. Yang ada ini kan super team. Kita sama-sama bisa mengerjakan. Kalau saya nggak bisa tahu, karena kan tidak mungkin saya semua tahu. Saya tidak bisa. Tapi kalau kita terima orang, kita baru kasih tahu yang lain. Ini sudah puas. Bisa tersenyum menyapa teman yang datang berhadapan ke kantor, itu sudah suatu kepuasan buat masyarakat. Walaupun belum tentu kita semua masalah mereka bisa kita selesaikan. Tapi kalau kita terima dengan senyum, kita sapa, mereka sudah tenang. Mungkin jadi curhat aja, sudah nggak apa-apa, terima aja dulu. Banyak kita yang curhat. Banyak. Ada kejadian-kejadian unik. Kan gini, Kementerian Hukum ini kan dulu Kementerian Hukum dan HAM. Iya, betul. Nah,
Mereka contoh kemarin itu ada mengenai masalah tanah yang di Maba, cerita sudah panjang. Iya. Nah ternyata ya bukan tugas kami. Tapi nggak apa-apa, curhatnya diterima. Tapi nanti kami akan sampaikan ke bagian HAM, bagaimana sudah sampai di mana. Ya demikian, sehingga mereka puas. Jadi kadang-kadang kan masyarakat ini kan nggak tahu semua ini, taunya Kementerian Hukum. Betul. Nah, padahal sudah dulu Kementerian Hukum dan HAM semua tergabung. Nah sekarang sudah tidak. Seperti kemarin kami mengedukasi, ada satu orang, dia dijanjikan mau bersekolah di Turki kalau nggak salah. Nah ternyata dia ditipu. Dia ngurus apostinya. Jadi kita edukasi, Mbak hati-hati, ini kenalnya dari mana? Nah, oh kenal dari online bla 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 bla. Ya kalau saya datang ke sana nanti saya dikuliahin, ngambil S2 bla bla. Nah, kita tenangkan aja, nggak apa-apa dia bercerita, baru kita kasih edukasi. Termasuk pekerjaan-pekerjaan untuk orang lain juga kita kasih tahu. Bagaimana perkembangan dunia ini, bagaimana banyak TPPO yang terjadi di dunia, mau Kamboja, Thailand, dan sebagainya. Ini hati-hati. Kalau tidak ada perusahaan yang mendampingi atau organisasi dari kita, dari Depnaker ataupun sebagainya, jangan. Iya, betul. Jadi selain melayani, mengurus aposti, ditanya juga ini betulan. Iya, kita tidak semata-mata hanya menciptakan. Nah kalau dia murni kuliah, dapat beasiswa, itu jelas. Nah, nanti kan ini kayak kemarin ada di media ratusan itu orang Indonesia dari Kamboja kabur itu. Nah seperti itu. Jadi tidak bisa. Karena sering juga orang mau ngurus ini, mau sekolah. Sekolahnya di mana rencananya nggak tahu. Yang membiayai nggak tahu. Ini kan perlu kita edukasi supaya dia tidak terjerumus lebih jauh. Cita-cita baik belum tentu hasilnya baik. Karena di sekeliling kita ini masyarakat apalagi dunia ini kan luar biasa, banyak. Betul sekali Pak Argap. Itu banyak ya kasusnya, temuannya? Sering terjadi. Di Maluku Utara? Di Maluku Utara masih beberapa, karena kantong-kantong untuk ke luar negeri itu banyak dari NTT, NTB, dari Jawa, dan sewaktu saya di Riau, karena sebelumnya saya di Riau, itu banyak sekali TPPO. Itu bahaya sekali. Oke, jadi ya Kemenkum hadir untuk memberikan pendampingan juga, diberikan penjelasan juga bahwa tidak boleh sembarangan gitu, tidak mudah percaya gitu. Iya, kadang-kadang kan ini untuk kerja, untuk nikah, ya karena banyak di luar negeri itu alasan mau dinikahi, tak tahu mau diambil organnya gimana coba. Iya. Ngeri sekali ya Pak Argap ya. Iya. Oke, nah Pak Argap itu mengenai prinsip, nilai dan prinsip Pak Argap selama memimpin di Kanwil. Nah, tapi kalau kita bergeser ke agak pribadi sedikit nih ya Pak Budi ya, kalau boleh tahu Pak Budi kan sudah beristri, sudah punya anak, sudah ada keluarga. Bagaimana sih Pak Budi mengatur waktu antara pekerjaan Pak Budi yang padat sekali ini dengan waktu bersama keluarga di rumah? Ya, saya beruntung punya istri yang sabar. Istri saya seorang dokter spesialis dan sekarang sedang ngambil S3 di USU Medan. Kami berbagi ya. Kalau istri lagi kuliah ke Medan, saya yang jaga anak-anak di sini. Kebetulan anak saya yang paling besar kuliah di Jakarta. Yang nomor 2 SD kelas 2, yang nomor 3 masih TK. Jadi 2 ikut di sini. Kalau istri saya lagi kuliah ke Medan, saya yang jaga anak-anak. Berusaha saya tidak dinas luar. Jadi supaya dapat gitu. Nah, memang dengan kesibukan kami berdua, ya kenapa anak harus kami bawa supaya rasa anak itu ke orang tuanya melekat. Kami juga punya ikatan lebih kuat sama itu, karena pertumbuhan anak itu sangat penting didampingi oleh orang tua. Jadi prinsip itu yang kami buat sehingga kami bisa bekerja sama dengan istri, ya saling berbagi lah. Tugas ini tidak semata-mata mungkin kalau dulu orang tua tugasnya ibu ngurus kalau ini tidak, kami berbagi karena istri juga bekerja. Tuh. Oke, jadi bagus sekali prinsipnya Pak Argap ya. Jadi berbagi. Jadi kalau istrinya sibuk, anak dijaga sama suami.
Oke, ini Betul. patut dicontoh ya Tribuners ya. Ini adalah kunci rukunnya Pak Argap dan keluarga. Terima kasih sekali lagi Pak Argap untuk pemaparannya dari tadi, karena sudah mengobrol banyak juga mengenai Pak Argap, kepemimpinannya Pak Argap. Nah, mungkin sebagai closing statement, kita sudah masuk ke penutup ya Pak Argap ya. Mungkin ada pesan dari Pak Argap untuk generasi muda kah, untuk para ASN muda, atau harapannya Bapak mengenai keberadaan Kanwil Kemenkum di Maluku Utara seperti apa? Silakan Pak Argap. Ayo generasi muda, mari bangun, kejar cita-citamu yang masih sekolah, pendidikan penting. Buat yang orang-orang yang sedang berusaha, semangat, ciptakan mereknya, branding, kami Kementerian Hukum siap membantu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kita punya kesempatan yang sama. Hidup masyarakat Maluku Utara. Terima kasih. Terima kasih Pak Argap. Semoga lancar program-programnya Pak Argap ya, karena luar biasa sekali, sangat berkepentingan sekali untuk masyarakat tentunya di Maluku Utara mengenai itu tadi kekayaan intelektual, terus ada Posbankum dan lain sebagainya. Semoga program-programnya Bapak, kerjanya Kanwil Kemenkum berjalan dengan baik dan lancar. Sukses terus Pak Argap. Dan selamat ulang tahun Pak Argap. Semoga sehat selalu dan makin sukses. Pak Argap sehat bersama keluarga. Amin. Terima kasih Pak Argap untuk pemaparannya dari tadi, dan untuk Tribuners yang menonton, semoga episode kali ini bermanfaat untuk Tribuners sekalian. Nanti mungkin penjelasan selengkapnya mengenai program-program tadi atau mungkin Posbankum, kekayaan intelektual, nanti kita taruh di description box di bawah Pak Argap ya. Oke. Itu saja Tribuners, saya Iga Almira pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.